Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah. Berkata musannif pengarang kitab Qatrul Ghaes, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa terkait dengan materi yang sedang kita pelajari dalam kitab tersebut, terkait dengan sebab-sebab diluaskannya rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab-sebab Allah meluaskan rizki kepada kita semua? Sebelum itu, untuk pengajian yang kemarin kita sudah membahas bahwa sesungguhnya Allah itu memberikan rizki jika dibagi secara umum ada dua, yaitu rizki zahir dan rizki batin. Semuanya itu akan Allah luaskan, salah satunya dari beberapa sebab yang akan kita pelajari hari ini. Rizki zahir itu adalah rizki yang umumnya dibutuhkan oleh seluruh makhluk-makhluknya Allah, karena untuk keperluan lil abdan, keperluan ketersambungan hidup mereka ketika mereka ada di dunia ini. Semuanya makhluk yang diciptakan oleh Allah diberikan rizki zahir ini, baik makulat, masyrubat, makanan, minuman, materi, ataupun sarana apapun yang dapat menopang kehidupan mereka. Tidak hanya manusia, semuanya oleh Allah diberikan rizki yang berupa rizki zahir ini. Hewan-hewan yang mereka hidup di dasar laut, hewan-hewan yang hidup di dasar bumi, di dalam kegelapan, mereka oleh Allah diberikan rizki sehingga mereka itu akan tetap eksis, tetap hidup, tetap mampu menyambung kehidupannya. Oleh karena itu, rizki Allah yang begitu luas ini hendaknya kita sebagai orang beriman tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa ketakutan terkait dengan rizki yang berupa zahir ini, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan segala-galanya untuk kehidupan kita. Jika suatu saat barangkali secara ekonomi kita merasa sempit, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah memberikan hikmah di balik itu semua yang lebih luas. Kesempitan rizki dibarengi dengan keluasan hikmah, pelajaran, dan juga kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya sebagai sarana untuk pendekatan kita kepada Allah, karena kita butuh bekal untuk kita persiapkan nanti sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan bekal-bekal di dalam semua peristiwa yang kita alami, di balik barangkali kesempitan rizki secara zahir, namun di dalamnya Allah meluaskan rizki secara batin. Yakinlah bahwa Allah tidak tidur, yakinlah bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita sebagai bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki yang berupa zahir dirasakan oleh seluruh makhluk hidup, dan itu yang sering kita mati-matian untuk memburunya. Maka jangan sampai kemudian kita hanya fokus
dan terus fokus pada rizki zahir ini, mati-matian mengejar rizki zahir, tetapi kita lupa ada rizki batin yang juga perlu kita kejar. Rizki batin itu adalah rizki yang untuk keperluan lil qulub wal asrar, untuk keperluan hati kita, untuk keperluan jiwa kita. Hati kita, jiwa kita juga sama dengan zahir kita. Jika zahir kita butuh makan, butuh minum, butuh keamanan kehidupan, sehingga akhirnya kita bekerja untuk memiliki rumah, mobil, kendaraan, tanah, dan lain sebagainya. Itu sebagai sarana memenuhi kebutuhan zahir kita. Namun jangan sampai lupa bahwa kita juga memiliki batin. Batin juga sama membutuhkan makanan. Makanan-makanan batin lil qulub wal asrar ini, makanannya adalah al-ma'arif wal mukasyafat, adalah mengetahui hakikat kehidupan kita dan mukasyafat, terbukanya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hal tersebut, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan makanan batin itu, dan menjadikan kehidupan kita ini menjadi tenang, bahagia, sejahtera, baik secara zahir maupun secara batin. Begitu banyak orang yang memiliki keluasan rizki zahir, rumahnya banyak, mobilnya banyak, tanahnya banyak, tetapi mereka tidak memiliki keluasan batin, sehingga hidupnya walaupun bergelimang harta senantiasa merasa sedih, merasa takut, merasa kacau, merasa bimbang, merasa stres, bahkan tidak jarang dan banyak kita ketahui dalam berita-berita orang yang sudah kaya secara zahir, akan tetapi mereka ternyata mengakhiri kehidupannya karena kegelisahan hati mereka. Kegelisahan hati mereka ini menunjukkan bahwa hati mereka itu membutuhkan makanan. Makanan lil qulub untuk hati, dan makanan lil asrar untuk jiwa mereka. Hati dan jiwa mereka butuh makanan. Maka makanannya adalah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melalui pendekatan diri. Jika di dalam dunia suluk tasawuf, maka melalui takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli adalah membersihkan diri kita dari berbagai macam dosa-dosa, berbagai macam khilaf, baik zahir maupun kesalahan hati, dosanya hati dari sifat kesombongan, sifat riya, dan lain sebagainya. Setelah kita bersihkan semuanya itu, maka tahalli, mengisi dengan berbagai macam amal soleh, baik melalui thalabul ilmi, mencari ilmu sebagai sarana pendekatan diri kita kepada Allah, maupun dengan cara mengisi dengan ibadah, baik sholat, zakat, puasa, zikir yang dilakukan secara terus menerus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah melakukan tahalli, maka tajalli kita, tersingkapnya mukasyafat diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala terasa begitu dekat. Begitu dekat, sebenarnya Allah begitu dekat dengan kita, namun pintu hati kita tertutup
sehingga tidak meresahkan kedekatan itu. Ketika kita sudah melalui pembersihan hati, pembersihan dosa, dan mengisi dengan hal-hal yang baik dari amal soleh, maka hati kita karat-karatnya akan bersih. Dan ketika karat-karat itu bersih, maka Allah yang sudah dekat itu akan mampu kita rasakan kedekatannya melalui hati kita. Ibaratnya, andaikan sebuah kaca itu kotor dengan kotoran, maka walaupun kita mengaca di depan kaca tersebut, maka kita tidak akan mampu untuk melihat pantulan diri kita yang sebenarnya itu siapa. Hakikat diri kita tidak akan mampu terpantul melalui kaca tersebut. Namun ketika kaca itu sudah dibersihkan, benar-benar bersih melalui tajalli, melalui tahalli, tajalli, maka benar-benar tajalli akhirnya nampak jelas kaca tersebut. Gambar kita, hakikat diri kita nampak jelas di dalam kaca itu. Maka senantiasa marilah kita membersihkan kaca hati kita, kemudian mengisi tahalli kaca hati kita itu, menghiasinya. Setelah itu maka kaca hati kita siap untuk menerima pantulan cahaya dari ilahi. Itulah yang dinamakan dengan tajalli. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terasa begitu dekat, sehingga ketika terasa begitu dekat, maka tidak ada lagi ketakutan. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan oleh Allah kemampuan, kesempatan, hidayah, inayah, ma'unah dari Allah untuk mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kemarin sudah kita bahas sebab-sebab Allah itu meluaskan rizki, baik itu rizki zahir tadi maupun rizki batin. Apa yang menyebabkan Allah meluaskan rizki zahir kita maupun rizki batin kita? Ingat sekali lagi bahwa rizki itu tidak hanya bersifat zahir, tidak hanya apa yang bisa kita nikmati secara zahir dari berupa uang, harta benda, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Bukan sekedar itu, tetapi yang lebih utama, yang lebih mulia sebenarnya rizki itu adalah rizki batin. Rizki batin adalah datangnya taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hati kita, sehingga hati kita mampu untuk al-ma'arif wal mukasyafat. Lantas apa penyebab dari rizki itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Karena apa? Karena hakikatnya sholat itu adalah hubungan intim kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat maka kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada batas penghalang, tanpa melalui apapun, namun kita langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi seorang muslim
Hendaknya sholat itu bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah kewajiban bahkan yang mungkin terasa membebani bagi mereka, namun jadikan sholat itu sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menjadikan diri kita itu rindu untuk melakukan sholat, karena dengan sholat maka kita akan langsung melakukan hubungan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sholat. Maka ketika kita mampu melaksanakan sholat dengan benar-benar, ini merupakan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita benar-benar merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan dalam bentuk apapun dalam kita menghadapi perjalanan di dunia ini. Sholat secara umum, jika kita kaitkan dengan perjalanan seorang salik, di mana perjalanan seorang salik itu memiliki 3 kategori, yaitu tahalli, tahalli, dan tajalli. Maka sholat ini pun juga menggambarkan hal yang demikian. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita membersihkan dulu diri kita dari kotoran zahir maupun batin. Melalui apa? Melalui wudhu. Tanpa wudhu maka sholat kita tidak sah, tidak diterima. Wudhu ini merupakan gambaran dari kita yang harus membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran zahir maupun kotoran-kotoran hati maupun kotoran-kotoran batin. Dengan wudhu maka kotoran tersebut menjadi hilang, bersih. Setelah itu kita melaksanakan sholat, yang itu merupakan amaliyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan bagian dari tahalli, karena menghiasi diri kita dengan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mampu melaksanakan sholat dengan benar-benar telah bersih dari diri kita semua keburukan, semua penyakit zahir dan batin, dan juga kita benar-benar menghadapkan diri kita, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Benar-benar menghadapkan diri kita kepada Allah dengan penuh tawakal, penuh kerendahan diri, penuh kekhusyuan, yang itu merupakan bagian dari tahalli, menghiasi diri kita dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada akhirnya tajalli akan dinampakkan oleh Allah dengan kita mampu untuk melaksanakan sholat dengan begitu khusyuk, bahkan seakan-akan ketika bersujud, kita bersujud langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersujud, seakan-akan benar-benar kita tersungkur melihat kemahaagungan Allah atas segala-galanya, dan melihat diri kita yang fana, tidak ada apa-apanya. Kita tersungkur dan benar-benar tersungkur di dalam sujud kita. Itulah tajalli di dalam sholat kita yang sampai kepada Allah, yang berarti kita benar-benar sudah mampu untuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat kita. Inilah
sholat yang merupakan wasilah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim, namun sholat yang merupakan kebutuhan dari kita semua untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarana komunikasi terdekat, sarana menyambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Maka dengan pelaksanaan sholat ini, rizki Allah akan diberikan kepada kita semua. Rizki apa? Rizki zahir, rizki batin. Rizki zahir, Allah akan meluaskan rizkinya. Rizki batin, maka sesungguhnya pintu al-ma'arif wal mukasyafat akan dibuka oleh Allah melalui sholat kita yang benar-benar kita laksanakan sholat tersebut dengan khusyuk, dengan benar-benar menghadapkan wajah kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk mampu melaksanakan sholat ini dengan begitu khusyuk, benar-benar niat menghadap Allah dengan benar-benar niat karena kerinduan kita pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sholat sebagai sarana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebab apa rizki itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab yang kedua dalam kitab Qadrul Wais ini adalah wal istighfar, adalah istighfar. Kunci untuk diluaskan rizki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah istighfar. Istighfar itu apa? Istighfar itu adalah permohonan diri kita dan pengakuan atas kekhilafan-kekhilafan kita yang telah kita lakukan selama aktivitas di dalam kehidupan kita. Jika sholat kita bayangkan adalah menyambungkan pipa rizki ke sumbernya, maka istighfar ini adalah membersihkan pipa itu dari karat-karat yang menyumbat. Karat-karat yang menyumbat itu adalah dosa-dosa kita. Dosa di sini bukan hanya dosa syariat, dosa yang nampak dari zahir-zahir kita, akan tetapi juga dosa di dalam hati kita yang sering tidak kita sadari. Dari apa dosa itu? Antara lain dari kesombongan kita yang ada di dalam diri kita. Sombong dalam hal apapun, sombong merasa seakan-akan kita mampu, sombong seakan-akan kita adalah yang semuanya, terbaik, terhebat, dan yang lain. Yang ini semua menunjukkan bahwa kita seakan-akan memiliki kekuatan, padahal kita sadar bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan kecuali hakikatnya kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas ketika kita sudah mengetahui bahwa kekuatan itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kemudian kita mengambil apa yang menjadi miliknya Allah, kekuatannya Allah
yang hakiki itu kemudian kita mengaku-ngaku itu adalah kekuatan kita. Kita bisa melakukan ini, melakukan itu, seakan-akan kita itu telah mengambil hakikat kekuatan yang hakikatnya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah layak itu kita lakukan? Dosa-dosa dari kesombongan ini adalah dosa-dosa yang merupakan dosa-dosa batin yang sering kita tidak sadari. Masih banyak sekali dosa batin yang tidak kita sadari, dari riya, pamer dalam kita beramal. Pamer dalam beramal memiliki makna yang begitu luas sekali. Ketika ada orang ramai, kemudian kita segera beramal dengan tujuan untuk dilihat oleh orang lain. Berarti di dalamnya ada riya, memamerkan apa yang kita telah lakukan dalam amal kita itu. Tujuannya amal tersebut tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pada akhirnya tujuannya untuk orang yang kita minta untuk memperhatikan, untuk orang lain yang kita riyai itu. Sesungguhnya riya itu adalah kesyirikan. Riya itu adalah kesyirikan, mempersekutukan Allah. Kenapa? Karena di dalam riya tersebut, amal jenis apapun yang seharusnya kita tujukan untuk Allah, tidak lagi kita tujukan untuk Allah, tetapi kita tujukan untuk makhluk, untuk selain Allah. Ar-riya'u itu adalah syirkun shaghir, kesyirikan, walaupun itu kesyirikan yang kecil, karena tidak nampak secara langsung kesyirikan yang kita lakukan, tidak langsung menyembah berhala, yang itu adalah syirik yang benar-benar nyata. Tetapi riya itu adalah kesyirikan, syirkun shaghir, kesyirikan yang kecil, namun itu juga merupakan bagian dari kesyirikan. Bahkan kadang-kadang beramal menunggu orang sepi. Saya akan beramal kalau sudah sepi, biar saya tidak riya. Kadang-kadang di dalamnya itu juga terselinap kesombongan bahwa saya bisa beramal. Di dalamnya itu juga tersimpan riya yang begitu tersembunyi, karena menunggu orang lain biar sepi kemudian baru kita beramal. Sesungguhnya kita beramal itu tujuannya bukan untuk makhluk, tetapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika beramal, baik ada orang ataupun tidak ada orang, baik dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, baik ada pujian ataupun tidak ada pujian, baik ada pahala ataupun tidak ada pahala, semuanya itu tidak menjadi buah pikiran kita, karena niatnya kita beramal itu tidak lain tidak bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak ada orang, walaupun ada orang, walaupun ada pahala, walaupun tidak ada pahala, kita tidak hiraukan, karena sesungguhnya niat kita bukan untuk semua itu. Niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak sekali
penyakit-penyakit hati yang merupakan penyakit dari kotornya hati kita ini, dosanya hati kita ini, termasuk berprasangka buruk kepada hambanya Allah yang lain. Berprasangka buruk, misalkan di dalam hati kita melihat sesuatu yang barangkali kita tidak cocok, kita tidak sesuai dengan hati kita, kemudian kita berprasangka buruk, kok gini ya, kok gitu ya, orang itu kok gini, orang itu kok gitu. Ini adalah prasangka buruk kepada hambanya Allah yang lain, padahal sesungguhnya Allah itu telah menciptakan seluruh makhluknya, seluruh hambanya dengan begitu sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam kesempurnaan penciptaan seluruh makhluknya ini. Lantas ketika kita sudah tahu Allah menciptakan makhluk dengan begitu sempurna, kenapa diri kita masih berprasangka buruk kepada ciptaan Allah? Berarti di sini kita tidak memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah lancang untuk menilai ciptaannya Allah sesuai dengan nafsu kita. Kita telah lancang menilai kesempurnaan dari seluruh yang diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam hikmah yang ada di dalamnya. Kita nafikan dan kita terbelenggu di dalam nafsu kita yang selalu berprasangka buruk terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah. Ini yang tidak layak bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang ada di dalam hati kita dari hal-hal yang seperti itu hendaknya kita bersihkan. Kita bersihkan, benar-benar dibersihkan. Banyak juga penyakit-penyakit hati yang lain yang tidak mungkin untuk kita jabarkan satu persatu karena begitu banyaknya penyakit hati yang menyebabkan hati kita ini kotor. Antara lain hati kita yang masih terpaut dengan makhluk, tidak terpaut dengan Khalik. Hati kita yang masih takut kepada orang lain, kepada atasan daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua selain Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah fana, dan yang baqo, kekal, abadi, yang ada hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa hati kita masih selalu terpaut dengan makhluk yang fana dan kita melupakan zat yang baqo? Lantas kenapa hati kita ini tidak kita sandarkan saja kepada Allah yang baqo? Kenapa masih selalu kita sandarkan pada makhluk yang fana? Sesungguhnya ini adalah penyakit-penyakit hati yang perlu kita bersihkan di dalam diri kita. Masih sering kita berharap kepada makhluk, tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekat-dekati makhluk dengan harapan akan mendapatkan pujian. Kita mendekat-dekati makhluk dengan harapan akan mendapatkan sanjungan, mendapatkan balasan, atau mendapatkan posisi yang kita inginkan. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah pertautan hati kita kepada makhluk, tidak kita tautkan hati kita kepada Allah sebagai Khalik, sang pencipta.
Ini adalah penyakit-penyakit hati yang terus menghiasi diri kita ini, bersamaan dengan hawa nafsu kita yang selalu menyuruh kepada bisu kejahatan-kejahatan untuk menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perang yang paling dahsyat, kata Rasulullah, adalah perang melawan hawa nafsu, perang di dalam membersihkan hati kita dari hal-hal yang kotor yang seperti itu. Oleh karena itu, dengan hati kita ini bersih, maka sesungguhnya pintu hijab akan terbuka, hijab kepada Allah akan terbuka karena bersihnya hati kita. Dan pembersih ini salah satunya adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kita akui, ya Allah, begitu banyak dosa yang telah aku lakukan, baik dosa zahir, ya Allah, dosa zahir dari dosa mata kita yang sulit untuk terjaga, dosa zahir dari dosa telinga kita yang sulit untuk terjaga, dosa zahir dari dosa mulut kita yang sulit untuk terjaga. Mulut kita selalu mengatakan dan bahkan sering tidak terkendali hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat, hal-hal yang sebenarnya menyebabkan orang lain mungkin terluka, hal-hal yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering sekali kita itu sulit untuk mengendalikan diri kita, fisik kita dari dosa itu. Maka istighfar ini adalah obatnya. Ya Allah, ampunkanlah aku yang begitu banyak dosa, dari dosa zahir, ya Allah, yang sulit sekali aku mengendalikan zahir ini, ya Allah. Dan begitu juga dosa batin yang sulit sekali aku ini menang dalam peperangan melawan hawa nafsu ini, ya Allah. Seringkali diri ini kalah melawan hawa nafsu, ya Allah, sehingga kesombongan masih bersemayam di dalam diri kami, ya Allah. Riya masih bersemayam di dalam diri kami, ya Allah. Prasangka buruk masih selalu menari-nari, ya Allah, di dalam otak kami dan hati kami, ya Allah. Maka sesungguhnya dengan kesadaran kita yang paling dalam akan istighfar itu, dan kita lantunkan dengan benar-benar ikhlas karena mengharap Allah, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya akan menggetarkan diri kita, menjadikan kita tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita benar-benar hamba yang kotor, yang tidak lain tidak bukan hanya mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar hanya mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya jika kita hitung-hitung, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat zahir dan nikmat batin, rezeki yang begitu banyak dari zahir maupun batin, yang semuanya itu ketika kita hitung, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmatnya Allah, maka jelas-jelas kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Namun pada akhirnya nikmat-nikmat itu tidak kita gunakan pada jalan semestinya, malah kita gunakan untuk menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah kita gunakan untuk melupakan
siapa yang memberikan nikmat itu. Inilah yang akhirnya menyadarkan kita bahwa begitu banyak dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar adalah sarana untuk kita mengakui kelemahan-kelemahan kita dan memohon hanya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita ini sebenarnya tetap hidup. Hanya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan kita kelak di akhirat itu akan diberikan keselamatan oleh Allah. Bukan karena amal kita, karena amal kita itu sudah sedikit ditambah dengan amal yang belum bersih itu tadi. Sudah amalnya sedikit ditambah amal itu masih kotor dari penyakit zahir dan penyakit batin, maka semua itu tidak akan mampu untuk kita andalkan di akhirat kelak. Yang kita andalkan hanya satu, yaitu rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Sebenarnya kita tidak layak karena begitu banyak dosa dan kekhilafan. Namun hanya karena rahmatnya Allah kita masih diberikan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dosa-dosa ini adalah hijab penghalang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan istighfar astaghfirullahaladzim yang tulus, itu laksana cairan pembersih yang merontokkan karat-karat, diibaratkan andaikan sebuah selang air, kemudian di dalamnya banyak sekali kotoran, maka kotoran itu ketika tidak kita bersihkan semakin menumpuk dan airnya tidak bisa jalan. Namun ketika kotoran di dalam selang itu kita bersihkan sedikit demi sedikit, terus menerus kita bersihkan, maka air akan menjadi lancar berjalannya. Begitu juga dengan dosa-dosa ini. Ketika karat kotoran yang ada di dalam selang kehidupan kita ini kita bersihkan, maka sesungguhnya air makrifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan lancar mengalir melalui kita yang bermanfaat akhirnya untuk kemaslahatan berikutnya, yaitu untuk menyiram bunga, untuk menyemprot taman, untuk menyemprot halaman, yang ketika itu terjadi maka sesungguhnya diri kita itu pada akhirnya akan termasuk khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dia akan bisa bermanfaat ketika dia sudah bersih, benar-benar bersih, tidak ada karat, sehingga dia akan menjadi tangannya Tuhan. Dia akan menjadi wakilnya Tuhan. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat manusia di sekelilingnya. Inilah manusia yang berfungsi sebagai khalifah. Khalifah adalah manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai wakil Allah di muka bumi ini untuk mensejahterakan bumi ini. Maka syarat
agar kita itu mampu menjadi khalifah. Sebab-sebabnya adalah pintu istighfar ini. Kita bersihkan dari karat-karat. Semua karat-karat dibersihkan. Setelah karat-karat bersih, maka bagaikan kita itu selang air tadi. Air akan mampu mengalir dengan begitu deras. Inilah cahaya ma'rifah yang menjadikan kita tenang dan menjadikan sekitar kita juga mendapatkan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga kita semua pada akhirnya mampu untuk menjadi orang-orang yang selalu membersihkan diri kita dari karat-karat dosa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk pengajian yang hari ini, sebab dari diluaskannya rizki Allah yang berupa membaca istighfar, kita akhiri sampai di sini. Dan untuk besok akan kita lanjutkan sebab berikutnya Allah meluaskan rizki, antara lain dengan membaca sholawat. Wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menempuh jalan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Radhiyallahu syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.